Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Sukamaju, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Dan hari ini saya akan melaporkan mengenai perkembangan baik itu pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya bersama Kepala Desa Sukamaju. Mari ikuti perjalanan saya. Selamat pagi. Selamat pagi ya, Bu ya. Alhamdulillah. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama Kepala Desa Sukamaju bersama Bapak Wes Baisul Korni. Ya, Pak. Apa kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah pagi hari ini. Dan Ya. tadi saya sempat lihat Bapak lagi ngobrol nih sama ibu-ibu. Ibu-ibu Posyandu, Kadar ya. Di sini luar biasa seragamnya. Ya. Cerah-cerah hari ini ya. Ya. Dan Pak, saya pengen ngobrol-ngobrol Ya. Pak mengenai Desa Sukamaju Iya, ini. iya. Nah Pak, Ya. ngomong-ngomong Bapak sudah berapa lama nih Pak menjabat sebagai Kepala Desa Sukamaju? Saya kan ini tahun 2003 saya jadi kepala desa sampai 2008. Ya. 2008 saya diganti sama orang lah ya. Ya. Yang akhirnya saya disuruh naik lagi sama masyarakat tahun 2014. 2014. Habis tahun 2020. Berarti dua periode. Dua periode. Ya, selama 6 tahun ini ya Iya, Pak iya, ya. iya, Oke. iya. Dan Pak, selama Bapak menjabat untuk periode kedua ini, Pak, kira-kira perkembangannya seperti apa nih Pak Desa Sukamaju ini? Begini Apa ya. saja yang sudah dilakukan oleh Bapak sebagai kepala desa untuk Desa Iya. Sukamaju ini? Pertamanya gini aja, waktu tahun 2001 ini desa tertinggal. Namanya Desa IDT ya. Desa IDT, desa tertinggal. Ya, yang akhirnya saya masuk tahun 2003. 2003 saya masuk jadi kepala desa ya. Gak lama itu saya ikut lomba desa. Ikut lomba desa, alhamdulillah dari Desa IDT dari tahun 2006 saya ikut lomba desa. Tadinya Desa IDT tahun 2001 yang akhirnya saya ikut lomba masuk ke peringkat kelima se-Kabupaten Bogor dari 400 lebih dari kepala desa. Pak, Ya. tadi kan Bapak selama kurang lebih 6 tahun ini Ya, dari 6 tahun, 2014 ya. menjabat sebagai kepala desa untuk periode Ya. kedua nih Pak. Ya. Pasti banyak staf-staf di bawah Bapak juga yang turut mendukung dan juga membantu Bapak dalam mengerjakan tugas-tugas sebagai kepala desa. Nih, Pak, Ya. ini saya lihat juga di sini banyak warga masyarakat juga nih Pak. Kalau Ya. Bapak sedang melakukan apa? Sekarang mau ini ada pengobatan lansia. Oh, pengobatan lansia. Iya, iya. Dan bagaimana nih Pak untuk pelayanan di Desa Sukamaju ini? Oh iya, alhamdulillah ya. Ada ya. Ini kebetulan sekdesnya ada lagi ini ya. Tuh. Ini pelayanan tepatnya ini ya. Kebetulan sekdes ada di kecamatan ya. Lagi pindahan kecamatan ya. Ya, seharusnya saya tidak bisa ya. Ini dari ada kaur pemerintahan ya. Ada kaur keuangan, ada ya kaur umum ini ya. Kalau kegiatan di sini ya semua juga tercover ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan untuk kepentingan ya umum masyarakat ya, langsung saya sosialisasi dengan kader. Ini juga ada mau pengobatan lansia ya. Pengobatan lansia rutin seminggu sekali ya. Semua obatnya itu saya yang beli ya. Lebih baik insya Allah tahun yang akan datang ini Desa Sukamaju harus di nomor 1 di Kabupaten Bogor. Ini baru kelima dari Kabupaten Bogor, dari Desa IDT, desa tertinggal. Ini Desa Puneng dulu kalau saya masuk ke dalam penuh dengan air, tapi alhamdulillah adanya kerjasama RT dan RW bahu-membahu. Saya juga tanpa RT dan RW, BPD, kader apa itu nggak jadi apa-apa nih. Ini ada dasar kerjasamanya yang kuat itu. Ya boleh ya. 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 Oh ya. Ya. Ya ini yang dekat aja ini ya. Ini udah lama, udah 2 tahun nih ya saya bangunnya. Ya ini ya.
Ini panjangnya 300 meter kali 2 ya. Ya. Itu aja. Dan ini sudah diaspal sejak 2 tahun yang lalu kalau ini mah ya. Ini SD nih ya. SD. Untuk sektor pendidikan sendiri di desa ini bagaimana Pak? Alhamdulillah. Ini SD, ada madrasah dan ada sanawiyah nanti dekat juga ya. Nanti kita lewatin lah ya. Nah, Pak, di desa Sukamaju ini jumlahnya ada berapa? Ada 12.000 kurang lebih ya. Ya. Buruh sama petani aja. Ya, buruh. Ya. Palawija ya. Ya, singkong. Ya itulah ya, karena kan sekarang air tuh udah menyusut dari kalau nanam padi yang akhirnya palawija lah. Ya. Kalau namanya daerah tebingan-tebingan itu ya, sekarang saya mau insya Allah tahun 2020 sebulan 2 bulan lagi banyak yang saya akan laksanakan karena TPT karena pembangunan infrastruktur total udah selesai lah ya. Barangkali nanti meren dibetulin lagi ya 3 tahun 4 tahun kan jalan kan namanya jalan ya. Tapi kalau sekarang diprioritaskan ke tebing dengan ini apa stunting ibu hamil nih sekarang nih ya itu. Ini hibah dari masyarakat. Hibah, alhamdulillah ada yang menghibahkan tempat untuk kegiatan ini ya. Dan permintaan dari pemerintahnya seperti itu, hibah dari masyarakat. Tapi alhamdulillah ya, 300 meter lebih ya masyarakat menghibahkan tempat untuk IPAL. Nanti untuk posyandu, WC umum nanti saya disediakan di sini. Sampai ada kolam juga nantinya ya. Dibikin tempat wisata lah kecil-kecilan gitu ya. Lansia sekarang sedang menggalakkan stunting. Lansia. Lansia di RW 9, BKR, BKB, kelompok Ya. BKL-nya juga di RW 9. Dan untuk Pokja 3-nya mengenai sampah. Ya, lingkungan. Nah, Ibu tadi juga sempat membahas mengenai kampung ramah lingkungan ya Bu ya. Nah, itu seperti apa Bu tuh kalau kampung ramah lingkungan itu? Itu kampung yang apa? Yang bersih, sampah-sampah juga dikelola ya oleh warga. Terus juga penanaman bibit, bibit tanaman. Itu juga dilakukan oleh ibu-ibu PKK. Nah, kalau bibitnya sendiri itu didapat dari mana tuh Bu? Dari beli ya. Dari dana PKK kemudian dibelikan bibit dan itu ditanam di masing-masing RW siapa yang mau. Ini juga ada bantuan dari Dinas Pertanian juga, ya. Cuman tidak mencukupi gitu. Oke. Dan untuk pemberdayaan masyarakat sendiri seperti apa Bu? Apakah ada pelatihan-pelatihan untuk ibu-ibu khususnya di sini gitu? Insya Allah mengadakan pelatihan menjahit. Iya. Kalau sekarang ini yang sudah berjalan apa? Merias juga, keterampilan merias, keterampilan bikin kue. Iya. Dan respon masyarakat di sini seperti apa tuh Bu dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti itu? Ya. Terus setelah mengikuti pelatihan itu apakah ada warga yang kemudian bisa Iya seperti itu. Dari hasil pelatihan itu ya Bu ya.